Shalom, Bapak Ibu, Saudara yang kasih Tuhan, dimanapun saudara berada, saya sapa, salam dalam kasih Kristus Yesus Tuhan kita. Saya Pendeta Adur Bastian Putar-Putar, kembali mengajak Bapak Ibu Saudara mengikuti program pengajaran Kataros Ministry, terutama para mahasiswa-mahasiswa kami yang sedang belajar dididik ya di Sekolah Tinggi Teologi Kataros Indonesia. Kita akan melanjutkan pembelajaran kita yaitu tentang doktrin Tritunggal. Nah, di sesi yang pertama saya sudah menjelaskan ya bahwa doktrin Tritunggal itu masih terjadi pro kontra ya. Pro kontra sampai hari ini dan masih didiskusikan, diperdebatkan gitu ya. Ya, ada yang mengatakan tidak masuk akal, kan? Nah itu ada penolakan, ada tuduhan, macam-macam, ya. Dan kita juga harus memahami memang betul kita sulit untuk mengerti Allah Tritunggal, ya, Allah Tritunggal dengan mengandalkan otak kita yang kecil ini, yang nggak bisa sempurna ini. Ada kesulitan-kesulitan karena kita sedang mempelajari yang maha, semuanya maha. Maha besar, maha kuasa, maha mulia. Nah, kita ini siapa, ya kan? Ya, dia yang menciptakan kita mau coba belajar mengenal Tuhan itu dengan sempurna. Penciptaannya mau belajar Tuhan itu dengan sempurna. Tidak mungkin. Ya, karena hanya Allah lah yang sempurna. Ya, tapi kita punya sikap untuk belajar firman Tuhan. Belajar tentang Allah Tritunggal dari Alkitab. Dengan apa? Yaitu dengan sikap kita harus dapat menghargai kerahasiaan keunikan Tuhan yang di luar nalar manusia. Kan? Gitu. Lalu yang kedua, harus didahulukan dengan iman, baru ada pengertian. Gitu kan? Jadi pengertian kita itu karena didasarkan kepada iman. Nah, bagaimanapun caranya kita mengajarkan seseorang yang tidak percaya kepada Tuhan tentang Tritunggal, ya, dia akan tetap menolaknya. Dia tidak akan pernah menerimanya. Kecuali dia sudah percaya, maka dia bisa paham. Karena itu apa? Itu kerahasiaan Tuhan. Kerahasiaan Tuhan itu hanya dimengerti, dipahami oleh mereka yang sudah beriman. Ya, orang mereka yang sudah beriman kepada Yesus Kristus. Kalau tidak beriman, mau seperti mau jungkir balik, mau seperti apapun kita menyampaikannya dengan menggunakan banyak ilustrasi, tetap aja sulit ya. Karena itu kalau mau percaya tentang Allah Tritunggal ya harus disertai dengan iman. Ada iman di dalamnya ya. Baik, kita lanjutkan di season kedua ini yaitu pengertian istilah Tritunggal. Pengertian istilah Tritunggal. Ya. Mari perhatikan, sekalipun istilah Tritunggal tidak ada di dalam ayat Alkitab, dalam perjanjian lama maupun perjanjian baru atau dari kitab Kejadian sampai Wahyu, jangan cari di sana istilah Tritunggal, tidak ada ya, tidak ada. Bukan berarti kalau tidak ada tidak alkitabiah kan gitu ya. Mari kita perhatikan bersama-sama ya. Dari mana asal usul dari istilah Tritunggal itu ya. Nah, apa itu Tritunggal atau sering juga disebut dengan Trinitas? Jadi secara etimologi, istilah Tritunggal dapat dipahami melalui dua kata, yaitu tri, artinya tiga, dan tunggal, artinya satu. Ya, Tritunggal atau Trinitas. Kan? Jadi kalau dalam bahasa Inggris itu kata Trinity. Trinity, yaitu terdiri dari dua kata, tri, artinya tiga, dan unity artinya apa? Kesatuan. Bagaimana dikatakan tiga menjadi satu. Nah ini luar biasa. Di pengantar ini aja sudah kita mulai mungkin pusing kepala kan gitu ya. Jangan pusing kepala ya. Kita pahami dengan baik saja ya. Kita ikuti dengan baik-baik ya. Ya, tetap fokus ya. Jadi istilah Tritunggal atau Trinity merupakan penjelasan
atau makna dari arti nama dari Sang Pencipta langit dan bumi, yaitu siapa? Bahwa Tuhan itu adalah satu. Tuhan adalah satu. Tuhan itu adalah Esa, terdiri dari 3 pribadi yang berbeda antara satu dengan yang lainnya. Ini akan dijelaskan lebih luas nantinya, karena kita masih memahami Allah Tritunggal dulu. Ya, apa itu Tritunggal, kan? Nah, tapi saya perlu ulang lagi, Tuhan itu adalah satu atau sering disebut dengan Esa, terdiri dari 3 pribadi yang berbeda antara satu dengan yang lainnya. Kalau 3 pribadi, bukan 3 orang seperti kita, ya kan? Nah, ada Adol Bastion Hutar-Hutar, ada Tony Hutar-Hutar, ya kan, ada Immanuel Hutar-Hutar, ada 3, bukan, ya, bukan 3 pribadi secara pengertian secara fisik, ya, secara fisik. Oke. Nah, dalam kekristenan itu istilah Trinitas itu berbicara tentang kebenaran tentang apa? Satu Allah yang terdiri dari 3 pribadi yang berbeda. Ya, sekali lagi saya ulang. Istilah Trinitas berbicara tentang kebenaran tentang apa? Tentang satu Allah yang terdiri dari 3 pribadi. Ya, 3 pribadi yang berbeda. Yaitu siapa? Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Nah, silakan nanti dibuka di Matius 18 ayat 19 ya, dibaca ayat ini. Ya, banyak ayat yang lain ya. Oke, dan juga di Matius 28 ayat yang ke-19 sampai ayat yang ke-20. Sana sangat jelas ya, 3 pribadi itu ada muncul ya. Nah, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, baptislah mereka dalam membawa Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Ya, nah, itu nanti akan kita pelajari itu lebih mendalam ya. Nah, sekarang ya, secara deskriptif arti dan makna nama Allah dalam bahasa Ibrani disebut dengan Elohim. Kejadian 1 ayat 1. Pada mulanya Allah menciptakan. Ya, Allah menciptakan pada mulanya. Ya, pada mulanya misalnya Allah menciptakan. Kata Allah yang digunakan kata Elohim. Ya, Elohim. Nah, istilah Elohim adalah kata benda berbentuk jamak. Diterjemahkan dalam bahasa Yunani itu kata theos. Theos ya. Kalau dalam bahasa Inggris God, ya God. Dan bahasa Indonesia kita yaitu Allah. Jadi kata Allah itu bahasa Indonesia resmi, bisa juga Tuhan, gitu ya. Jadi itu bukan bahasanya milik orang tertentu, bangsa tertentu, tapi itu sudah menjadi resmi sebutan Allah itu di Indonesia. Jadi jangan anti kita untuk menyebut nama Allah, ya. Oke, baik. Nah, secara etimologis kata Elohim berasal dari kata benda berbentuk tunggal, yaitu apa? Yaitu El. El artinya bisa dewa atau juga bisa Allah, kan? Nah, itu banyak. Itu di kitab Kejadian 1 ayat 12 ayat 19, kemudian ayat 22, dan juga ada di pasal 33 ayat 20. Ada kitab Yesaya 45 ayat 21. Tuh, ada di sana ada kata Eloah. Eloah artinya apa? Allah. Jadi untuk bisa membedakan antara El yang menuju kepada dewa, maka harus ya kita menggunakan kata Eloah. Dalam Alkitab itu ada kata Eloah. Eloah artinya apa? Allah, ya. Allah. Oke. Baik. Mari kita perhatikan. Nah, sekali lagi dalam Perjanjian Lama ada kata El itu kita perhatikan digunakan kira-kira sebanyak 250 kali. Kata El, ya. El yang bisa ada menuju kepada dewa, ada menuju kepada Allah El Shaddai, Allah El Shaddai, dan itu ya El Gibor, ya kan? Ya, ada yang lainnya. Oke. Itu ada sekitar 250 kali, dan kata Eloah
itu sebanyak 57 kali. 57 kali. Nah, sedangkan kata Elohim itu sebanyak 2.570 kali. 2.570 kali. Wah, jauh banget ya perbedaannya dengan ya kata El dan Eloah, kan? Nah, apakah ini suatu kebetulan? Tentu tidak, kan? Kalau kata Elohim sampai 2.570 kali penggunaan kata Elohim yang lebih banyak ini berarti membuktikan bahwa adanya keesaan, ketunggalan Tuhan sekaligus juga kejamakan dalam diri Elohim. Ya. Sekali lagi, dengan banyaknya kata Elohim di dalam Alkitab, maka ini membuktikan keesaan dan sekaligus kejamakan dalam diri Allah, yaitu dalam diri Elohim. Baik, terima kasih Tuhan. Jadi kata Elohim ini berbentuk jamak, tidak boleh diartikan atau diterjemahkan dengan apa? Allah, Allah, artinya banyak Allah, gitu kan? Allah, Allah, ya, itu. Jangan diterjemahkan dengan itu, bukan. Elohim itu Allah, Allah, karena jamak, gitu kan? Nah, tidak bisa dimengerti dengan itu. Karena nanti poligami lah, menyembah Allah lebih dari satu, gitu kan? Ya, jadi orang Kristen itu ya dituduh ya menyembah Allah itu tiga. Nah, ini sebenarnya tidak mendasar, itu pengertian sendiri. Dalam Alkitab sendiri tidak pernah mengajarkan kita menyembah tiga Allah, tetapi satu Allah, tapi dia memiliki pribadi yang jamak. Oke? Ya. Karena bertentangan dengan iman Kristen menyatakan bahwa Tuhan Allah itu Esa. Kalau kita mengatakan Allah Allah, ya kan itu bertentangan. Kita menyembah Allah yang Esa. Ulangan 6 ayat 4 itu sudah sangat jelas. Ya. Kata Elohim dibentuk dari dua kata Ibrani yaitu El atau Eloah. Artinya Allah yang Esa, dan di sana ada kata digunakan kata Im. Perhatikan. Ya, kata Im. Yaitu sebuah kata akhiran. Jadi Elohim ada kata Im. Ya, dari kata Eloah atau El, jadi Elohim, ada Elohim, yaitu Elohim, yaitu ada akhiran im. Nah, kata benda maskulin bahasa Ibrani yang menjelaskan tentang gagasan jumlah yang jamak. Kata im, ya kata im. Contohnya dalam bahasa Inggris begini. Ya, a teacher. A teacher artinya seorang guru. Ya, seorang guru, hanya satu orang guru. Sedangkan dikatakan diperhatikan di sini teacher artinya guru-guru. Nah, guru-guru. Jadi ada kata teachers, ya. Ya. Teacher. Jadi beda. Teacher atau teachers, ya, diakhiri dengan ya s, maka pengertiannya guru-guru. Dalam kata ini, teacher menjelaskan jumlah guru-guru lebih dari satu. Ya, gitu. Ya, teachers, ya kan? Guru lebih dari satu. Jamak. Oke? Nah, demikian juga akhiran im dalam kata Elohim yaitu hendak menerangkan sebuah fakta Alkitabiah bahwa Allah yang Esa memiliki lebih dari satu elemen ilahi, ya, memiliki ya elemen lebih dari satu, elemen ilahi lebih dari satu. Oke, nanti kita buktikan itu di ayat Alkitab dan kita pelajari seterusnya, ya. Di Tritunggal adalah Allah yang Esa yang menyatakan diri menjadi tiga pribadi. Menyatakan diri jadi tiga pribadi. Oke? Tritunggal adalah tiga pribadi namun satu dalam esensinya. Memiliki suatu kesatuan dalam esensinya, dalam hakikatnya. Jadi bukan tiga Tuhannya, bukan. Satu, dia satu. Tapi tiga dalam pribadi. Nah, ini yang mungkin kita agak sulit mengerti, tapi kalau kita sudah beriman kepada Yesus, ini bisa kita mengerti bagi Alkitab
dalam Alkitab itu sangat banyak yang membuktikan ketiga pribadi itu. Nanti kita akan pelajari. Kita masih masuk ya di pengajaran pengertian Tritunggal dulu ya. Oke, memiliki tiga pribadi tetapi satu di dalam naturnya. Tuh. Atau ketiganya setara dalam wewenang, kuasa, dan kehormatan. Jadi dia tiga pribadi, tadi disebut dengan Bapa, Anak, dan Roh Kudus, tapi di dalam wewenang, kekuasaan, kehormatan setara. Setara. Bapa setara dengan Anak, Anak setara dengan Roh Kudus. Tiga pribadi itu setara. Jadi tidak ada yang lebih berkuasa, lebih terhormat, lebih berwenang, tidak. Semuanya setara. Jadi tidak ada hierarki, ya. Kita menolak hierarki. Oke. Bisa nggak dibuktikan itu dalam Alkitab? Sangat bisa, ya. Oke. Baik. Coba kita perhatikan gambar ini, ya. Gambar ini, sekalipun ini tidak bisa mewakili untuk menjelaskan Tritunggal dengan sempurna, tapi paling tidak ini bisa menolong, ya. Ya, ajaran Allah Tritunggal kita perhatikan di sini. Ya, saya akan jelaskan ini lingkaran yang tengah ini adalah Tuhan. Ya, jadi ini keesaannya itu ada di sini Tuhan, ya Tuhan, atau disebut dengan tunggal Tuhan. Tapi dalam pribadi, ya dia menyatakan diri di dalam Bapa, Anak, atau Yesus dan Roh Kudus. Oke, tiga pribadi yang berbeda. Ya, di dalam hal pribadi. Coba kita perhatikan, dalam hal pribadi, Bapa bukanlah Anak atau Yesus, Roh Kudus bukanlah Anak atau Yesus, Roh Kudus bukanlah Bapa atau Bapa bukanlah Roh Kudus dalam hal pribadi. Itu memiliki pribadi yang berbeda, ya. Bisa nggak dibuktikan dalam Alkitab? Bisa, sangat bisa, karena ikuti terus ajaran ini, ya. Ya, seperti gitu, ya. Sangat contoh lah, misalnya, ya, salah satunya Bapa mengutus Anak. Kalau Bapa itu adalah Anak, tidak perlu Bapa mengutus Anak, gitu kan? Nah, itu tidak perlu kata itu. Berarti ya aku datang, itu saja. Jadi semuanya aku nggak perlu ada kata Bapa, tidak perlu kata Anak, tidak perlu kata Roh Kudus. Ya, lalu Yesus mengatakan, aku akan mengutus Roh Kudus. Nggak perlu kata-katakan, aku mengutus Roh Kudus, aku akan datang kembali. Nah, gitu kan? Itu aja. Berarti ini menunjukkan suatu bukti. Untuk masih pengertian sederhana tentunya ini, berarti bahwa tiga pribadi ini berbeda, ya. Sekali lagi ini, kita pahami, Bapa bukan Anak, jadi Anak bukan Roh Kudus, Bapa bukan Roh Kudus bukanlah Bapa dalam hal pribadi. Tetapi ketiga pribadi ini, Bapa adalah Allah atau Tuhan, Anak adalah Tuhan, Roh Kudus adalah Tuhan. Ya, sehakikat tunggal dalam keilahiannya. Ya. Jadi yang esa itu adalah hakikatnya, ya, keilahiannya, tidak bertentangan satu sama lainnya. Oke, nah ini pengertian yang sederhana. Oke, baik kita tinggal nanti mencari pembuktian Alkitabnya, ya. Lanjutkan. Jadi sekali lagi, Allah bukanlah seperti hitungan matematika. 1 tambah 1 tambah 1 sama dengan 3. Nah ini tentu disebut dengan triteisme atau politeisme, menyembah Allah lebih dari satu, meyakini Allah lebih dari satu. Ini bertentangan dengan ajaran kekristenan ataupun Alkitab, atau tidak sesuai dengan Alkitab. Ya. Allah adalah Allah yang termanifestasi secara kekal bersama-sama di dalam tiga pribadi, ya, yaitu Bapa adalah Allah, Anak adalah Allah, dan Roh Kudus adalah Allah. Gitu. Dia menyatakan diri dalam tiga pribadi ini. Meskipun ketiga-tiganya disebut Allah, jadi sekali lagi, meskipun tiga-tiganya Bapa, Anak, dan Roh Kudus adalah Allah, bukan berarti tiga Allah. Sekali lagi, bukan berarti tiga Allah. Dia satu Allah, jadi bukan tiga.
tiga pribadi dalam kesatuan. Nah, sekali lagi, tiga pribadi dalam kesatuan. Itulah yang dimaksud dengan Tritunggal. Ya, Tritunggal. Memang Trinitas merupakan sebuah misteri rahasia. Seperti di awal saya sudah sampaikan itu ya, misteri. Kita harus hargai. Ya. Jadi hal ini melampaui pikiran tanpa harus diartikan berlawanan dengan pikiran. Gitu kan? Gitu ya. Jadi mungkin berlawanan dengan pikiran kita bukan berarti yang berlawanan dengan pikiran kita suatu yang kita tolak, gitu kan? Jangan sesuatu yang hanya masuk kepada rasio baru kita terima, itu berbahaya. Ya, rasio kita sekali lagi saya ulang lagi terbatas ya. Mau coba memahami Tuhan yang tidak terbatas itu. Jadi kita dapat mengerti ya, tetapi kita tidak dapat secara sempurna untuk mengertinya. Kita dapat mengerti, tetapi kita tidak dapat mengerti dengan sempurna. Ya, jika kita mencoba benar-benar mengerti Allah secara utuh, perhatikan, kita kemungkinan akan kehilangan akal, kehilangan pikiran kita. Ya kan, karena banyak hal yang tidak masuk akal gitu ya. Oh, Yesus berjalan di atas air, nggak masuk akal. Yesus memberikan 5.000 orang makan, ya kan, nggak masuk akal gitu kan. Ya, Yesus mati di kayu salib, katanya dia Tuhan. Kalau dia Tuhan, kenapa dia berteriak Eli Eli sabachthani Allahku mengapa kamu meninggalkan aku? Ini kan udah jelas. Ya, orang mengatakan demikian itu bahwa dia bukan Allah, nggak masuk akal, kan gitu. Mengapa? Karena dia mengerti di atas dasar pemahamannya sendiri, sekalipun menggunakan Alkitab. Makanya Alkitab itu harus dipahami secara komprehensif, nggak bisa hanya mengutip satu ayat tertentu. Ya, harus melihat secara menyeluruh, kan? Ya, dalam Alkitab itu tidak ada sesuatu yang bertentangan. Yang bertentangan itu siapa? Penafsir. Kita orang menafsir ini, ya kan? Alkitab selalu membela dirinya sendiri. Ya, tetapi juga perhatikan, jika kita tidak percaya di dalam Trinitas secara tulus, tidak percaya di dalam Trinitas, ketritunggalan Allah secara tulus, maka kita akan kehilangan jiwa kita. Ya, menolak ketritunggalan sama saja itu menolak Allah. Ya, karena memang real, nyata, dapat dibuktikan di Alkitab bahwa Allah kita itu yang Esa itu menyatakan dalam tiga pribadi. Kalau menolak salah satu, apalagi menolak Yesus, ya kan gitu. Ya udah, kehilangan jiwa kita, binasa, ya binasa. Gitu. Ya, boleh nggak hanya percaya kepada Yesus tidak kepada Bapa? Nggak bisa percaya kepada Yesus di dalamnya sudah ada Bapa, ya kan? Ya, percaya kepada Yesus kita pun akan mengerti bahwa ada juga Roh Kudus. Kan jadi nggak bisa ketiga ini dilepas hanya beriman kepada Yesus saja. Nah, memang kita sentralnya biasanya kepada Yesus. Tapi ingat, Yesus sudah menyatakan Bapa kepada kita, Yesus sudah menyatakan Roh Kudus kepada kita. Oke, baik. Kita lanjutkan ya. Jadi jangan sampai diabaikan salah satunya. Oke, jadi penting sekali. Jadi ketrinitasan, ketritunggalan itu adalah mutlak untuk kita percaya. Ya, mutlak untuk dasar iman kita. Itu penting sekali. Ini kita baru belajar pengertian Tritunggal, Trinitas atau Trinity. Oke, baik. Sekarang kita coba kita pahami dasar-dasar Alkitab dari doktrin Allah Tritunggal. Jadi kita sekarang sudah mulai masuk dalam satu membangun kebenaran Allah Tritunggal ini atas dasar Alkitab. Ya, atas dasar Alkitab. Ya, baik. Nah, jadi dasar Alkitab, doktrin Allah Tritunggal, ya, Alkitab itu menunjukkan ada semacam kejamakan. Kejamakan tertentu dalam diri Allah. Dimulai dari Kejadian 32 ayat 2. Apa dikatakan? Kita perhatikan ya, Kejadian 32 ayat 2. Ketika Yakub melihat mereka, berkatalah ia, ini bala tentara Allah. Sebab itu dinamainya lah tempat itu Mahanaim. Di situ ada kata bala tentara Allah.
bala tentara Allah itu berarti kita perhatikan dinamainya tempat itu Mahanaim. Mahanaim ada kata im, ada akhiran im. Jadi ini kita masuk memahami tentang akhiran im dulu ya. Nah, itu berarti bala tentara Allah itu bukan hanya satu, tetapi ada banyak. Gitu. Nah, banyak menunjukkan kata im itu adalah suatu kejamakan, maksudnya begitu ya, kejamakan. Lagi-lagi jangan sampai kita kalau begitu Allah itu banyak loh, bukan ya kan? Kita hanya memahami kata imnya dulu. Ya im. Nanti akan dijelaskan. Tadi sudah dijelaskan kata im dalam bahasa Ibrani itu biasanya menunjuk kepada apa itu kejamakan ya. Ya, oke. Tapi kejamakan. Matius 1 ayat 23. Coba kita perhatikan. Matius 1 ayat 23. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Ada kata Immanuel, ada diawali dengan Immanuel. Berarti Allah menyertai kita. Ya, Immanuel. Jadi menunjuk kepada ya kejamakan juga ya, kejamakan juga ya. Bahwa Allah yang menyertai kita itu Bapa juga menyertai kita, Anak juga menyertai kita, Roh Kudus juga menyertai kita. Ya. Oke, baik. Lanjutkan. Penggunaan kata bentuk jamak untuk Allah dalam hubungan dengan Allah. Nah, ini yang penting. Kalau tadi kita masih melihat contoh-contoh kata im saja ya. Kata yang diakhiri dengan im. Nah, sekarang kita langsung terlihat yang berhubungan dengan Allah. Satu ayat yang sangat terkenal, Kejadian 1 ayat 26. Katakan, berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut, dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Nah, perhatikan di sini ada kata Allah, berfirmanlah Allah, ini Elohim, lalu baiklah kita. Nah, Allah itu adalah pribadi yang pertama, dialah pribadi yang pertama, ya, mengajak ada pribadi yang lain. Siapa itu pribadi yang lain ini? Nah, ini akan dijelaskan karena ada beberapa perbedaan ya pandangan. Ada yang mengatakan itu kata kita itu adalah ajakan kepada ciptaan yaitu malaikat, kan malaikat, ya. Ini kata kita. Nah, sebenarnya siapa itu kita? Kita. Nah, ditulis oleh terjemahan bahasa Indonesia oleh Lembaga Alkitab Indonesia ada kata kita, huruf besarnya menunjuk di sana ada k, kita di tengah kalimat. Kalau kita untuk kepada manusia, ya, yaitu biasanya diterjemahkan dengan kata menggunakan kata k kecil. Ya, ini kata kita. Ada apa? Mengapa sebenarnya kata kita diawali dengan kata k huruf besar? Nah, inilah yang penting untuk kita pahami supaya membedakan kata kita yang biasa di sini. Kata kita ini siapa? Ya, yang jelas kata kita ini adalah jamak. Ya, jamak. Oke. Kejadian 3 ayat 22. Berfirmanlah Tuhan Allah, sesungguhnya manusia itu telah menjadi seperti salah satu dari kita. Lagi-lagi ada kata kita. Tahu tentang yang baik dan yang jahat, maka sekarang jangan sampai ia mengulurkan tangannya dan mengambil pula dari buah pohon kehidupan itu dan memakannya sehingga ia hidup untuk selama-lamanya. Nah, salah satu dari kita. Salah satu dari kita. Masa misalnya kalau saya sendiri salah satu dari kita, enggak masuk. Ya, kalau misalnya Bapak itu anak itu Roh Kudus, tidak perlu mengatakan salah satu dari kita. Ya, katakan aja, sesungguhnya manusia telah menjadi seperti aku, gitu aja. Nggak usah pakai kita. Seperti Bapak, gitu aja. Kalau hanya Bapak, kan? Gitu, ya. Oke, nah ini sederhana sebenarnya, tidak perlu kita terlalu menggunakan apa ya memeras pikiran gitu untuk hal ini ya kan gitu ya.
Jelas sekali. Kejadian 11 ayat 7. Baiklah kita turun dan mengacaukan di sana bahasa mereka sehingga mereka tidak mengerti lagi bahasa masing-masing. Lagi-lagi ada kata kita. Baiklah kita turun. Ya, turun. Turun dari mana? Turun dari sorga. Ini aja sudah jelas ya bahwa Tuhan yang turun dari sorga itu hanya Tuhan. Manusia tidak pernah turun dari sorga. Kalau ada orang yang turun naik sorga, ya itu urusan pribadinya lah kan gitu ya. Tapi hanya Tuhan yang pernah turun ke dunia. Yesus yang turun ke dunia. Roh Kudus yang sudah ada di dunia. Oke, Bapa yang pernah dinyatakan pada saat baptisan Yesus. Gitu ya. Oke, tiga pribadi itu dinyatakan pada saat baptisan Yesus. Oke, baik. Nah, kemudian di Yesaya 6 ayat 8, nah ini sangat banyak ya, kita akan lihat. Lalu aku mendengar suara Tuhan berkata, siapakah yang akan kuutus, dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Maka sahutku, ini aku, utuslah aku. Nah, jadi sebenarnya kata aku di situ, kalau dalam terjemahkan dalam bahasa Inggrisnya, ya, siapa yang akan kuutus dan siapa yang mau pergi untuk kami. Ada kata kami sebenarnya, bukan aku. Kata kami yang lebih tepat. Ya. Jadi terjemahan lain kata aku. Ya. Baik, masih banyak ayat-ayat Alkitab yang membuktikan ketritunggalan atau keesaan. Ya. Ada Ulangan 6 ayat 4 yang sudah kita baca tadi. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita. Tuhan itu Esa. Esa. Nah, sekarang keesaannya. Ya. Kemudian Yesaya 45:5, akulah Tuhan dan tidak ada yang lain kecuali aku. Tidak ada Allah. Aku telah mempersenjatai engkau sekalipun engkau tidak mengenal aku. Tidak ada yang lain. Akulah Tuhan, tidak ada yang lain. Artinya Esa. Oke. Jadi kita sudah sedikit memahami ya, masih banyak nanti akan kita pelajari, terutama pembuktian kejamakan dan pembuktian keesaan. Oke, bagaimana ketunggalan dan keesaan ini bisa kita mengerti, ikuti ya pembelajaran seterusnya di sesi yang ketiga. Sampai di sini dulu. Jika ada hal yang belum mengerti, pahami, bisa kita diskusikan bersama. Selamat pagi, Shalom, Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.